Halo, perkenalkan kami dari kelompok 14 dari kelas K07. Hari ini kami akan menjelaskan sebuah proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu proyek menghitung volume botol dengan menggunakan metode integral. Tapi pertama-tama, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Najmi Ahmad Jayprana dengan NIM 167251169. Perkenalkan, nama aku Francisca Kanagita Permeswari dengan NIM 167252559. Perkenalkan, nama aku Mutia Zahrani dengan NIM 167325349. Perkenalkan, nama saya Zara Kenediandi dari NIM 167254339. Dan aku Tarfalo Imara dengan NIM 167255299. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh sebenarnya sering banget menjumpai benda-benda dengan bentuknya yang tidak beraturan. Nah, benda-benda tersebut itu contohnya seperti vas bunga ataupun botol lotion. Nah, benda-benda tersebut sebenarnya bukannya tidak mempunyai volume, tapi masih punya volume, namun dihitung dengan cara yang berbeda dibanding bentuk-bentuk yang biasanya. Nah, benda-benda tersebut dapat dihitung dengan konsep integral. Konsep integral sendiri itu apa? Konsep integral menurut Thomas and Finney adalah jumlah limit dari kuantitas-kuantitas kecil yang membentuk total suatu besaran. Nah, konsep integral ini nantinya akan membantu menghitung volume benda-benda yang tidak beraturan tersebut. Dalam proyek ini, bentuk botol yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, bentuk botol ini nantinya akan dihitung dengan sebuah kurva pada bidang kartesius atau direpresentasikan dengan itu, dan nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Karena terdapat perbedaan ukuran pada aplikasi dan pada dunia nyata, maka harus dilakukan penyamaan skala grafik dengan ukuran asli. Pada grafik, panjang yang terlihat adalah dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 17,5. Namun, pada dunia nyata, ukuran sebenarnya adalah sepanjang 14 cm. Maka, perlu ditentukan skalanya sebagai berikut. Sumbu vertikal telah dinyatakan dalam cm, sehingga KY sama dengan 1, dan K dengan rumus KX dikali KY yaitu 0,8. Kita lanjut ke bagian perhitungan. Jadi pertama kali ketika kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan penyesuaian karena ketika di Desmos dan juga pengukuran asli itu berbeda. Seperti yang diketahui, ketika diukur asli itu sekitar 14 cm, tapi dalam grafik itu 17,5. Maka harus dilakukan penyesuaian sehingga mendapatkan hasil ukurannya adalah skalanya adalah 0,77528. Nah, dengan asumsi skala sumbu Z-nya adalah 1. Gitu. Jadi yang kedua, kita melakukan pengukuran Riemann, pengukuran V1 dengan menggunakan integral dengan batas bawah 0, atasnya 3, akar dari X plus 3 dx. Sehingga didapatkan sebesar 69,6444 satuan luas. Sebagai hitungan sebagai berikut. Jadi selanjutnya yang kita cari adalah kita melakukan Riemann kanan Riemann kiri, di mana Riemann kanannya kita menggunakan V1 sebagai berikut. Sehingga didapatkan perhitungan V1-nya adalah sebesar 69,444 satuan luas. Dan Riemann kanannya V2 sebagai berikut. Dan perhitungannya sebagai berikut. Sehingga didapatkan V2-nya adalah 205,1557 satuan luas. Nah, setelah mendapatkan satuannya semua, V1 dan V2, maka kita dapat menghitung volume totalnya dengan menambahkan V1 dan V2. Tadi 69,6444 ditambah dengan 200,1557 didapatkan sebesar 274,8001 satuan luas. Nah, tadi karena kita di awal sudah melakukan penyesuaian skala, maka kita hitung skala tersebut. Jadi V aslinya sekitar 213 cm kubik atau sama dengan 213 mm. Perhitungan dari konsep integral ini tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan saja loh, tapi perhitungan ini juga bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari kita dan juga dunia profesional. Dunia profesional yang dimaksud adalah bidang-bidang pekerjaan seperti engineering, ekonom, bahkan astronom. Bahkan juga bisa digunakan di dunia pekerjaan lainnya. Jadi konsep integral ini pastinya akan berlaku berkelanjutan kepada siapapun yang mempelajarinya. Kesimpulan dari proyek kami ini akan diteruskan oleh teman saya Mutia.
Berdasarkan hasil perhitungan melalui pengukuran koordinat botol yang telah disesuaikan dengan ukuran asli, pemodelan pada bidang kartesius, dan juga penerapan integral untuk mengukur luas alas serta luas elips dan juga tinggi botol, diperoleh volume sebesar 192 ml yang jika dibandingkan dengan volume aslinya yang tertera pada botol yaitu sebesar 200 ml, sehingga diperoleh galat sebesar 4,17%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa metode integral ini merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam menghitung suatu volume. Nah, dengan metode ini kita dapat memperkirakan volume suatu benda yang tidak bisa diukur melalui suatu rumus bangun ruang biasa dengan ketelitian yang cukup baik. Sudah selesai presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.